Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1121. Chapter 1121, miliki belas kasihan. Para prajurit dan Misha memberi hormat padanya. Selamat siang, petugas senior. Seorang Ruheng dan Sima Jinci tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat tatapan para prajurit yang mereka lihat ke Tanggulin. Mereka membara dengan gairah yang bersinar. Benar sekali. Hampir setiap prajurit tentara Dewa Darah menyaksikan bagaimana Tanggulin mengirim kembali kekuatan kegelapan, menyelamatkan seluruh pasukan dan menyegel Abyssal Plain. Adegan Tanggulin menahan makhluk Abyssal dan menjaga lorong jurang sendirian telah terukir dalam di hati mereka. Di dalam hati mereka, orang ini adalah dewa bela diri generasi ini. Tidak semua orang mengerti bahwa Tanggulin telah mengandalkan kekuatan planar saat itu. Hanya pejabat tinggi dari tentara Dewa Darah yang mengetahui rahasia arai besar Dewa Darah. Mereka adalah mata-mata yang muncul selama gangguan yang disebabkan oleh Abyssal Plain. Komandan telah memerintahkan agar mereka dihukum mati. Perwira senior Blood One telah pergi ke kantor komandan untuk memohon mereka. Para prajurit menjelaskan situasinya dengan kata-kata sederhana. Tanggulin tampak bingung. Sejak kapan Komandan Zhang dan senior Blood One menjadi gegabah? Terlepas dari seberapa hati-hati mereka terhadap master jiwa jahat, mereka tidak mungkin memperlakukan kehidupan manusia seperti jerami. Saat ini, suara Cao Dezi terdengar di kepalanya. Ini adalah pengawal yang kami persiapkan untukmu. Katakan kepada mereka bahwa Anda akan membela mereka dan kemudian datang ke kantor Zhang tua. Tanggulin pintar. Dia segera memahami situasinya. Dia buru-buru berkata, kakak murid senior, kakak Sima, tenanglah. Saya akan segera pergi dan bertanya tentang semua ini. Seorang Ruheng berkata dengan ekspresi sedih, kakak murid junior, cepatlah. Aku akan mati kedinginan di sini. Petik 2. Baiklah, aku akan segera pergi. Saat Tanggulin mengatakan ini, dia melepas jaket luarnya dan menutupi Ruheng dengannya. Seorang Ruheng langsung tersentuh saat matanya memerah. Sima Jinci di sampingnya melotot. Dia sepertinya bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Tanggulin meminta maaf tersenyum padanya dan berkata, maaf, saya hanya punya satu jaket. Tapi aku akan segera kembali. Tunggu di sini. Setelah selesai, dia dengan cepat pindah ke arah kantor Zhang Huanyun. Haha, kami diselamatkan. Seorang Ruheng tertawa keras. Krisis hidup atau mati mereka akhirnya telah diselesaikan. Dia percaya bahwa tidak akan ada masalah lagi jika Tanggulin yang memohon kepada mereka. Ekspresi Sima Jinci adalah salah satu dari kesedihan dan kemarahan. Bagaimana dia bisa? Orang itu sekuat lembu. Saya tidak sekuat dia. Akulah yang lebih dingin di sini. Kenapa kamu tidak memberikan jaket itu padaku? Seorang Ruheng menatapnya dan dengan penuh kemenangan berkata, lihat ini. Ini adalah pakaian saudara laki-laki murid junior saya. Seragam jenderal militer. Apakah kamu pernah memakainya sebelumnya? Petik 2. Kamu, anak cacingan. Sima Jinci tidak tahan lagi dan bersumpah pada Ruheng. Namun, Ruheng merasa benar-benar terbebas dari hambatan apapun saat ini. Saya seorang yatim piatu, saya tidak punya ayah. Saya bilang seragam militer ini cukup nyaman. Ini sangat hangat. Begitu juga hatiku. Hahaha. Tanggulin tidak menyadari pertengkaran Ruheng dan Sima Jinci segera setelah dia pergi. Dia baru saja sampai di kantor Zhang Huanyun. Komandan, senior Blood One, tentang apa semua ini? Tanggulin bertanya dengan bingung. Cao Dezi tersenyum tipis dan berkata, mereka datang selama gangguan jurang dan ditangkap sebagai mata-mata. Sejak Anda pergi, Anda harus memiliki seseorang di samping Anda yang dapat Anda andalkan. Keduanya adalah makhluk liar dan keras kepala. Dengan anugerah Anda, mereka akan lebih halus saat berada di bawah Anda. Anda tidak boleh bertanya terlalu banyak. Intinya adalah kami adalah orang jahat di sini dan sekarang Anda bisa menjadi orang baik. Zhang tua, kau sudah bangun. Zhang Huanyun terkekeh. Dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Dia menepuk bahu Tanggulin dan keluar dari kantor. Tanggulin tidak bisa menahan perasaan bingung apakah dia seharusnya tertawa atau menangis di sini.
Namun, hatinya hangat dan kabur. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak mungkin komandan dan senior Blood One, keduanya jenderal, akan melakukan hal seperti itu jika bukan karena dia. Ketika Sima Jinci dan Aruheng yang bertengkar melihat Zhang Huanyun dengan 3 bintang jenderal di pundaknya, mereka langsung menutup mulut. Mereka diam seperti jangkrik di musim dingin. Ekspresi Zhang Huanyun gelap saat dia menatap mereka dengan dingin. Bahkan niat membunuh tampak samar-samar berkedip di matanya. Jika Tang Wulin tidak menyadari ini adalah tindakan sebelumnya, dia akan percaya apa yang dia lihat. Dia berseru di dalam hatinya. Jangan bilang Komandan Zhang juga pernah menghabiskan waktu di Pulau Iblis. Dia bisa memenangkan penghargaan dengan keterampilan akting ini. Dia pernah bertarung dengan Aruheng dan Sima Jinci sebelumnya. Dia secara alami tahu betapa liar dan kerasnya keduanya. Namun, keduanya tampak seolah-olah tidak berani bernapas di depan Zhang Huanyun. Mereka pasti sangat ketakutan padanya. Zhang Huanyun berkata dengan dingin, "Wulin, apakah ini benar-benar kakak murid senior Anda?" Tang Wulin buru-buru mengangguk. "Benar, Komandan. Dia mengembangkan metode yang sama seperti saya. Saya tidak akan salah mengira dia untuk orang lain. Dia adalah kakak murid senior dari sekte tubuh kita." Zhang Huanyun mengangguk, "Baiklah, untuk sementara kami akan membebaskannya dari kecurigaan sebagai mata-mata. Namun, menerobos barak pasukan Dewa Darah juga bisa dihukum mati. Melihat bahwa dia berhubungan dengan Anda, kami bisa mengampuni nyawanya, tapi pasti ada hukuman. Kalau tidak, akan terlihat seperti Tom, Dick, dan Harry manapun yang bisa datang dan menyeberangiku, Dewa Darah." Petik 2. Seorang Ruheng dan Sima Jinci menelan ludah. "Tom, Dick, dan Harry. Kita bukan siapa-siapa sekarang." Keduanya saling bertukar pandang. Permusuhan mereka lenyap. Mereka merasa seolah-olah memiliki nasib yang sama. "Lepaskan dia." Zhang Huanyun menunjuk Aruheng. Prajurit itu segera maju dan melepaskan Aruheng dari tiang besi itu. Kemudian Zhang Huanyun memandang Sima Jinci dan berkata kepada Tang Wulin, "Orang ini tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Hah, Tang Wulin sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Sima Jinci. Paling-paling, mereka adalah lawan yang berpikiran sama. Itulah mengapa dia dikejutkan oleh pertanyaan Zhang Huanyun. "Bunuh dia." Zhang Huanyun mengayunkan lengannya. Kedua Misya hitam mengangkat meriam jiwa mereka tanpa ragu-ragu. Di tengah ledakan itu terdengar 2 tembakan amunisi jiwa ke arah Sima Jinci. "Mengasihani." Tang Wulin dan Aruheng meneriakkan kata-kata yang sama pada saat bersamaan. Perbedaannya adalah Aruheng tidak bisa bergerak saat ini, sedangkan Tang Wulin dengan cepat bergerak dan membela Sima Jinci. Ledakan, ledakan. 2 amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin dan lapisan lingkaran emas naik secara alami di permukaan tubuhnya. Lapisan halo emas ini tampak samar. Ketika 2 amunisi jiwa meledak di tubuh Tang Wulin, cahaya itu bersinar lebih terang. Namun, lapisan lingkaran emas ini dengan mudah memblokir 2 amunisi jiwa yang kuat. Itu adalah senjata api utama dari 2 Misya hitam. Bahkan Zhang Huanyun sedikit mengangkat alisnya. Tang Wulin tidak memiliki kemampuan seperti itu sebelum ini. Bahkan jika dia ingin memblokir 2 amunisi jiwa ini, dia harus menggunakan tinjunya. Dragon Air. Ini adalah kemampuan alami Raja Naga Emas yang muncul setelah basis budidaya Tang Wulin menerobos 7 cincin dan dia menyerap energi segel ke-11. Dragon Air dan Dragon Might termasuk yang paling penting dari kemampuan alami Raja Naga Emas. Dia sedang menguji kemampuan baru ini. Kekuatan kemampuan pertahanannya bahkan mengejutkan Tang Wulin sendiri. Ketika dia melepaskan Dragon Air, inti naganya menyusut ke dalam. Itu setara dengan memeras kekuatan esensi darah dari tubuhnya untuk membentuk lapisan perlindungan di sekelilingnya. Dibandingkan dengan segel Raja Naga Emas lainnya, keterampilan ini mengonsumsi lebih sedikit energi, tetapi kekuatannya luar biasa. Selain itu, Dragon Air ini jelas berlaku untuk semua kemampuan Tang Wulin. Nafas Sima Jinci hampir berhenti pada saat itu. Situasi apa ini? Dia bahkan tidak mengatakan apapun untuk membela diri sebelum dia hampir terbunuh. Terlepas dari seberapa keras kepribadiannya, punggungnya basah oleh keringat dingin. "Tang Wulin, meskipun kamu baru saja melakukan perbuatan besar, kamu tidak bisa terus melawan perintah militer." Zhang Huanyun menatap Tang Wulin dengan wajah sedingin es. Aura limit Douluo-nya meledak dari tubuhnya.
Udara naga di tubuh Tang Wulin telah jelas terkena dampak saat berkedip dengan cahaya keemasan. Soul Land 3 Chapter 1122. Chapter 1122 Unit Naga Darah. Dia buru-buru berkata, "Komandan, biar saya jelaskan. Saya tahu Sima Jinci juga. Kami telah bertarung melawan satu sama lain di tantangan jaringan pertempuran Federal Stardust sebelumnya. Dia salah satu orang paling menonjol di antara generasi muda tentara dan seorang perwira di Korps Tentara Selatan. Saya juga tidak berpikir dia adalah master jiwa jahat. Aku pernah merasakan jiwa bela dirinya sebelumnya, itu agak mirip dengan milikku. Saya meminta Anda untuk menunjukkan belas kasihan. Setidaknya mari kita selidiki ini secara menyeluruh sebelum membuat keputusan." Mata Bright Mirror Douluo berbinar. "Menyelidiki. Karena itu, saya sudah cukup sibuk dengan penyelidikan internal tentara. Anda harus tahu betapa bahayanya situasi yang kita hadapi pada hari itu. Jika bukan karena mata-mata master jiwa jahat yang menyusup ke barisan kami, pasukan tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Aku lebih suka aman daripada menyesal di sini. Saya tidak punya waktu untuk menyelidiki siapapun." Tang Wulin bingung bagaimana dia harus melanjutkan percakapan. Ini karena kerugian terbesar yang mereka derita adalah sebelum arai besar Dewa Darah diaktifkan dan jalur jurang tiba-tiba terbuka. Dengan kata lain, itu terjadi pada saat-saat awal pertempuran besar. Adapun bagian terakhirnya, hanya Blood Nine yang hampir kehilangan nyawanya, tetapi dia masih diselamatkan olehnya. Mereka sepertinya tidak menderita kerugian lain setelah itu. Namun, dia tidak mungkin mengekspos Zhang Huanyun sekarang. Dia hanya bisa melanjutkan. "Komandan, saya bisa menjamin dia. Dia jelas bukan mata-mata. Saya sekali lagi meminta Anda untuk memiliki belas kasihan. Saya bersedia menukar kontribusi saya untuk kasusnya agar diselidiki secara menyeluruh." Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya dan mendengus. "Baiklah kalau begitu. Karena Anda bersedia memberi kompensasi dengan kontribusi Anda, itu berarti Anda akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi Letnan Jenderal. Keduanya bisa dibebaskan dari hukuman mati, tetapi mereka harus dihukum karena masuk tanpa izin. Kunci mereka kembali di ruang kurungan. Kami akan memutuskan hukumannya nanti." Seorang Ruheng menatap dengan mulut ternganga. Dia mengira bahwa seluruh cobaan berat akan diselesaikan. Sekarang tampaknya sangat mungkin mereka masih akan dihukum. Tang Wulin memberinya tatapan meyakinkan. Ketika Sima Jinci berjalan melewati Tang Wulin, dia berbisik, "Terima kasih." Meski hanya dua kata, mereka penuh emosi saat ini. Jika bukan karena Tang Wulin, dia sudah lama mati. Dia telah menyelamatkan hidupnya hari ini. Tang Wulin menghela nafas dan dengan ringan mengangguk ke arahnya. Seorang Ruheng dan Sima Jinci dibawa pergi. Niat membunuh Zhang Huanyun memudar. Dia melambai ke arah Tang Wulin dan berkata, "Kembalilah ke kultivasimu. Kami akan membebaskan mereka saat Anda pergi. Kami tidak akan memoles kedua pemarah ini lagi. Bahkan jika kita melakukannya, mereka tidak akan menjadi talenta yang luar biasa." Dahi Tang Wulin basah oleh keringat. Itu tadi pemolesan. Itu sudah sebanding dengan Pulau Iblis. 7 hari kemudian, Tang Wulin akhirnya mengakhiri meditasinya dan akumulasinya dengan raungan panjang ke angkasa. Dia berhasil meninggalkan kondisi kultivasinya yang tertutup. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia menghabiskan 10 hari lagi untuk menempa semua logam yang dia butuhkan di bengkelnya sendiri, termasuk logam yang akan dia gunakan untuk membangun misianya. Untuk pembangunan misianya, dia telah meminta agar pembuat misi tentara membangunnya. Dia akan mengambilnya di masa depan. Adapun baju besi tempurnya, dia tidak meminta pembuat misi tentara untuk membuatnya. Logam langka yang dia persiapkan untuk armor pertempuran 3 kata kali ini sebagian besar adalah Soul Refined dan merupakan produk dari sekering yang menempa banyak logam lainnya. Saat armor tempurnya dibuat, dia harus berada di sisinya untuk mendukung prosesnya. Jika dia tidak ada, armor perang ini tidak akan dibuat dengan tepat. Itulah mengapa dia memutuskan untuk membawa logam yang sudah disiapkan bersamanya. Ketika waktunya tepat, dia akan membuat baju perangnya. Ketika Tang Wulin melihat Aruheng dan Sima Jinci lagi, mereka berdua sudah kurus. Sebenarnya, tidak mungkin mereka tidak langsing. Mereka hanya diberi makan kaldu sayuran yang lemah setiap hari. Mereka bahkan tidak mengonsumsi makanan kering apapun beberapa hari ini. Aneh jika tidak langsing. Seluruh pengalaman memberi Aruheng dorongan kuat untuk menangis ketika dia melihat Tang Wulin lagi.
Zhang Huanyun secara resmi telah memutuskan hukuman untuk mereka. Mereka akan ditempatkan sebagai penjaga Tangwulin selama 3 tahun. Pada saat yang sama, kerah bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh ditempatkan di sekitar leher mereka masing-masing. Mereka dibuat dengan teknologi terkini. Hampir tidak mungkin untuk menghapusnya tanpa kunci dan kata sandi. Jika mereka mencoba membukanya secara paksa, itu akan segera meledak. Bahkan tubuh Aruheng tidak mungkin menahan ledakan sebesar itu. Tangwulin tidak bisa berkata-kata. Komandan pasti mengalami beberapa malam tanpa tidur memikirkan bagaimana dia bisa menyiksa keduanya. Selain mereka berdua, ada juga yang mengikuti Tangwulin. Teman baik Tangwulin, Master Jiwa Tuan Naga, Jiang Wuyue, Kepala Batalion Darah Besi, Master Jiwa Keratitan, Masan, Guru Jiwa Wanita Salju S. Long Yuxue, dan Guru Misha Tangwulin, Ling Wuyue. Orang-orang ini semua adalah elit di antara generasi muda tentara Dewa Darah, terutama Masan. Meskipun dia masih tidak dapat menembus ke peringkat judul Douluo, dengan bantuan Tangwulin dalam menempanya, dia akhirnya menyelesaikan baju besi pertempuran 3 kata. Dia berada di lambang Master Jiwa tipe kekuatan. Dia selalu menjadi personel tempur utama di ketentaraan. Lebih penting lagi, orang-orang ini adalah yang paling akrab bagi Tangwulin. Mereka berempat dengan tambahan Gale Saber Dimensi Majinci dan Strength God Aruheng, lineup ini pasti bisa digambarkan sebagai boros. Meskipun tidak ada judul Douluo di antara mereka, banyak dari mereka memiliki basis budidaya yang tidak kalah dengan judul Douluos. Selain itu ada 20 prajurit tentara Dewa Darah lainnya. Mereka semua memiliki basis kultivasi Kaisar Jiwa 6 cincin atau lebih tinggi dan merupakan master baju besi pertempuran 2 kata. Pada saat yang sama, mereka juga master Misha hitam. Jika kekuatan tempur ini ditempatkan di pasukan biasa, mereka akan membuat sendiri kekuatan tempur kelas atas kolektif dari seluruh pasukan. Namun, mereka saat ini adalah unit Tangwulin. Mereka diberi nama unit naga darah oleh Zhang Huanyun. Termasuk Tangwulin, mereka berjumlah 27 tentara yang kuat. 20 prajurit itu dipilih sendiri oleh Blood One sendiri. Selain kekuatan tempur individu mereka, jiwa bela diri mereka kurang lebih terkait dengan naga. Dengan kata lain, mereka akan dipengaruhi oleh kekuatan naga Tangwulin dan domain kemarahan naga emas. Sebagai pendamping Tangwulin, pengaruh ini pasti akan berdampak positif bagi mereka. Ketika Tangwulin melihat 2 baris Misha hitam berbaris rapi di hadapannya menunggu perintahnya, matanya tidak bisa membantu tetapi memerah. Tentara benar-benar tidak berusaha keras untuknya. Meskipun inti dari tentara Dewa Darah masih batalion Dewa Darah dengan komandan Zhang Huanyun dan 20 atau lebih judul Douluos lainnya, orang-orang yang akan pergi bersamanya adalah masa depan pasukan. Itu bisa dilihat saat Zhang Huanyun dan Blood One mempercayakan masa depan tentara Dewa Darah kepadanya. Persahabatan ini tidak lagi membutuhkan kata-kata. Tangwulin memukuli dadanya dengan tangan kanannya. Dia dengan hormat memberi hormat kepada 2 limit Douluos di hadapannya. Zhang Huanyun, Blood One, dan Dewa Darah lainnya di belakang mereka juga memberi hormat padanya. Awalnya, ada beberapa di antara Dewa Darah batalion Dewa Darah yang ingin pergi bersama Tangwulin. Yang paling berhasil di antara mereka adalah Blood 8 dan Blood 9. Kehidupan Blood 9 setara dengan hadiah yang diberikan oleh Tangwulin. Namun, seseorang harus menjaga arai besar Dewa Darah di lorong jurang. Batalion Dewa Darah tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Mereka tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Wulin, hati-hati. Terima kasih. Ketika saya memiliki penerus, saya pasti akan bergabung dengan unit naga darah Anda. Blood 9 memeluk Tangwulin dengan erat. Kata-katanya juga dipenuhi dengan tekad. Tangwulin mengangguk dengan kuat. Sama-sama kapan saja. Senior Blood One, Komandan, aku berjanji selama aku masih hidup, aku akan membawa kembali semua pria yang telah aku bawa, katanya dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar kata-katanya, personel di tentara Dewa Darah tersentuh. Hanya Aruheng dan Sima Jinci yang memiliki keluhan di hati mereka. Siapa yang ingin kembali? Siapa yang ingin kembali? Kami tidak pernah menginjakkan kaki di tempat celaka ini lagi. Blood One berkata dengan suara yang dalam, yang terpenting adalah kamu tetap hidup. Karena hidup Anda bukan lagi milik Anda. Hidup Anda adalah milik seluruh tentara, seluruh umat manusia. Apakah kamu mengerti?
Tanggulin sendiri bisa dibilang sebagai alat dewa yang digunakan manusia untuk melawan bidang jurang. Tidak peduli apa dia tidak bisa dalam bahaya. Soul Land 3 Chapter 1123. Chapter 1123, Berangkat, Unit Naga Darah. Dimengerti, jangan khawatir, aku akan menjaga diriku sendiri. Blood One mengangguk, silakan, semua yang terbaik. Tanggulin memberi hormat sekali lagi sebelum dia berbalik dan memimpin untuk melompat ke udara. Dengan armor perang yang menempel di tubuhnya dan sayap naga di punggungnya, dia meluncur ke arah timur. Di belakangnya, Gale Saber Dimensi Majinchi, Dewa Kekuatan Aruheng, Ling Wuyue, Masan, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan 12 anggota Blood Dragon unit melompat secara bersamaan saat mereka mengejarnya terbang ke kejauhan. Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi segera setelah dia melihat sosok mereka yang pergi. Kesempatan yang tepat datang kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Wulin, semua yang terbaik. Kami hanya dapat membantu Anda saat Anda memulai perjalanan. Seberapa jauh Anda akan melangkah tergantung pada usaha Anda sendiri. Zhang Huanyun menghela nafas. Hei, aku sudah merindukannya. Cao Dezi terkekeh. Mungkin, kamu tidak mau berpisah dengan semua anggota elit yang dia bawa bersamanya. Uhuk. Mata Cao Dezi berbinar-binar. Dunia luas di benua Douluo adalah milik para pemuda ini sekarang. Kita akan melihat cahaya seperti apa dia akan mekar. Zhang Huanyun mengerutkan kening. Kamu tidak terlihat khawatir sama sekali. Kamu harus tahu seberapa kuat musuh yang akan dia hadapi. Cao Dezi berbicara dengan tenang. Tanpa lawan yang kuat, bagaimana kita bisa mengasah kemampuannya? Apalagi, dia tidak akan bertarung sendirian. Apa menurutmu Akademi Shrek dan Sekte Tang yang ada selama 20.000 tahun terakhir di benua itu bisa dihancurkan oleh 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer? Wajah Zhang Huanyun cerah seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ayo kembali, aku akan memeriksa segelnya lebih dekat. Saya percaya bahwa Abyssal Plane akan berperilaku sendiri untuk jangka waktu tertentu setelah menerima pukulan seperti itu kali ini. Aku takut yang disebut Sage King terluka parah. Berdasarkan pengalaman masa lalu kita, bahkan mungkin saja kita tidak akan menemukan Life Tide lain dalam beberapa abad. Abyss mengalami kerugian besar kali ini. 2 benih plane dari 108 lapisan hancur total bahkan fondasinya terguncang. Sejumlah besar Raja Abyssal tewas dalam pertempuran karena kebanyakan dari mereka membuka jalan dengan paksa. Meski nyawa mereka bisa dibangkitkan dengan mengembunkan energi jurang, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Dampak pertempuran kebagian Abyssal tidak seserius saat Abyssal Plane pertama kali menyerang benua Douluo di awal. Setelah peristiwa awal, Abyssal Plane tidak muncul di lorong jurang benua Douluo selama ribuan tahun. Tentara Dewa Darah akhirnya mengambil nafas setelah pertempuran. Mereka masih bisa memasuki lorong jurang melalui lorong bercabang. Cao Dezi telah menyetujui kepergian Tanggulin dengan tujuan untuk merawatnya agar dia bisa menangani Abyssal Plane di masa depan. Tanggulin membutuhkan lebih banyak waktu. Meskipun dia sudah menjadi sage jiwa sekarang, mereka, para Fenghao Douluo, dapat melihat potensi di Tanggulin untuk berkembang lebih jauh di masa depan. Dilihat dari kondisi Tanggulin saat ini, dia bisa menjadi judul Douluo, mungkin Hyper Douluo, atau bahkan limit Douluo di masa depan. Begitu dia mencapai itu, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi Abyssal Plane itu. Itu akan mungkin baginya untuk menyelesaikan ancaman dari Abyssal Plane. Tidak perlu memusnahkan jurang selama dia bisa membuat makhluk Abyssal itu keluar dari lorong dan menakuti mereka. Aura suram memenuhi udara dunia abu-abu putih dan menindas makhluk-makhluk Abyssal itu dengan begitu mengerikan hingga mereka merasa tercekik. Kenyataannya, situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh jurang. Setiap lapisan dari Abyssal Plane bergetar karena penguasa jurang mereka, Raja Sage yang tak tertandingi, mengamuk dengan amarah. Anehnya, dia gagal. Invasi jurang dunia manusia telah gagal meskipun telah membayar harga yang mahal untuk itu. Mereka bahkan tidak berhasil membunuh orang yang mungkin bisa mengancam sumber jurang tersebut. Ketika benih plane Kaisar Semut benar-benar dimakan, sehingga lapisan Abyssal Plane hancur, seluruh bidang jurang bergetar sebagai hasilnya. Itu terjadi 2 kali berturut-turut. Kedua benih plane hancur sepenuhnya sehingga raja-raja jurang merasakan gelombang bahaya yang sangat besar.
Mereka akhirnya mengerti mengapa Raja Sage bersikeras menemukan manusia dengan segala cara untuk membunuhnya. Manusia telah mengancam keberadaan jurang tersebut. Raja Sage duduk tinggi di atas kursi besar. Auranya, yang mampu menekan seluruh jurang, mengguncangnya dengan keras karena sikap sombongnya. Itu semudah kue bagi tuan sejati dari bidang abaisal untuk memusnahkan setiap lapisan jurang. Ratusan 8 lapisan jurang itu seperti bagian komponen yang membentuk tubuhnya. Lapisan terdalam adalah tempat sumber asalnya berada. Saat ini, raja-raja abaisal sibuk mengumpulkan kekuatan mereka dengan tenang. Awalnya, ada 107 siluet dengan pengecualian Sage King, namun hanya 82 yang tersisa sekarang. Abis membayar harga yang mahal ketika 10 raja abaisal mengorbankan energi mereka untuk mendukung serangan terakhir abaisal Sage King untuk membuka lorong spasial sementara. Abaisal Sage King benar-benar kuat, tetapi ketika dia menginvasi plane lain dengan paksa sebagai penguasa jurang, dia harus menghadapi tekanan besar yang dihasilkan oleh seluruh plane. Tang Wulin mampu menyerap sejumlah besar energi asal melalui arai besar Dewa Darah selama pertempuran dan bahkan berhasil mencegah membebani tubuhnya. Justru karena seluruh plane benua Douluo sedang melindunginya pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana bisa kaisar jiwa yang tidak penting seperti dia memberikan efek yang luar biasa pada saat itu? Namun, jurang itu tidak mampu mengalahkan Tang Wulin meski harus membayar mahal. Sulit dibayangkan karena bahkan abaisal Sage King juga terluka. Raja Petapa Jurang diam selama 3 hari abaisal terakhir. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka tidak dapat menahan perasaan sedih saat mereka berduka atas kematian jenis mereka. Mungkin, dunia manusia suatu hari nanti akan memiliki energi penghancur jurang dan jurang kemudian akan menjadi batu loncatan umat manusia ke alam ilahi. Bagaimanapun, jurang tidak akan pernah menyetujui gagasan itu, apalagi menerimanya. Itu kekuatan dewa sejati. Abaisal Sage King terdengar tenang dengan hampir tidak ada emosi. Namun, banyak raja jurang merasa lega setelah mendengar beberapa kata sederhana itu. Setidaknya, Raja Sage telah melewati periode kontemplasi mendalam. Namun, apakah itu benar-benar kekuatan Lord? Bagaimana mungkin dewa ada di dunia manusia? Status dewa harus independen dari semua alam tetapi tetap dalam keadaan sublimasi, dan juga status yang dikejar oleh setiap plane. Raja Petapa Jurang bisa menjadi dewa jika dia mau. Namun, sebagai penguasa bidang abaisal, dia dianugerahi berbagai kemampuan superior yang melekat bersama dengan kerugian juga. Dengan basis kultivasi abaisal Sage King, tidak akan menjadi masalah baginya untuk diangkat menjadi God King of the Divine Realm Abaisal Plane. Namun, dia akan menghadapi masalah yang tidak akan dihadapi makhluk hidup lain, dan itu pasti karena dia adalah penguasa Abaisal Plane. Yang disebut penguasa plane adalah inti dari seluruh plane. Dia mendominasi segala sesuatu di seluruh plane dan, jika dia mau, dia bahkan bisa menghancurkan seluruh plane dan memusnahkan semua makhluk abaisal. Dia adalah master yang mengendalikan semua kemampuan dunia ini. Namun, dia menyatu dengan seluruh abaisal plane, karena dia adalah penguasa abaisal plane dan dia terlalu kuat. Dalam arti tertentu, dia adalah abaisal plane dan abaisal plane adalah dia. Dengan kata lain, jika dia ingin menjadi dewa, dia harus membuat bidang jurang menjadi alam dewa yang benar-benar baru. Terlepas dari apakah tindakannya akan menghasilkan tabrakan dengan alam dewa lain yang ada, energi yang dibutuhkan untuk mengangkat plane menjadi alam dewa tidak terbayangkan. Akibatnya, dia hanya bisa melahap energi dari alam lain dan menggunakan kekuatan hidup dari alam lain untuk memelihara dirinya sendiri. Ada kemungkinan untuk kemajuan seperti itu hanya jika dia bisa memastikan bahwa kekuatannya sebagai Raja Petapa Jurang dan penguasa plane melebihi kekuatan alam dewa lainnya. Di sisi lain, Raja Abaisal ini tidak bisa berharap untuk maju ke alam lain tidak peduli seberapa kuat mereka selama mereka terjebak di bawah level dewa dan jurang tersebut gagal menjadi alam ilahi. Dengan cara ini, itu benar-benar berbeda dari benua Douluo. Tidak ada benih plane sejati untuk benua Douluo karena seluruh kekuatan planar telah berubah menjadi semua bentuk sumber daya di benua Douluo seperti jiwa bela diri, makhluk jiwa, manusia, tumbuhan, laut, gunung, dan sungai. Ini semua adalah konstituen dari kekuatan planar yang membentuk benua Douluo. Makhluk hidup manapun dapat memanfaatkan sumber daya ini untuk berkultivasi hingga puncak umat manusia agar memiliki peluang untuk mengisi daya di alam ilahi.
Namun, itu didasarkan pada premis bahwa alam dewa masih ada. Soul Land 3 Chapter 1124. Chapter 1124, Raja Bijak kami dari kecerdasan yang tajam dan penilaian luar biasa. Alam dewa yang awalnya mencerminkan benua Douluo menyegel semua kemungkinan alam dewa bagi jiwa binatang dan hewan. Itu kemudian menghilang tanpa jejak untuk waktu yang lama. Inilah mengapa tidak ada yang bisa menjadi dewa selama ribuan tahun. Meskipun demikian, setidaknya ada lebih dari satu orang yang berhasil memupuk alam dewa dalam sejarah umat manusia. Itulah perbedaan antara kedua plane ini. Abyssal Sage King sengaja merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dia telah mencari kesempatan untuk mengangkat Abyssal Plane ke alam dewa selama ini. Dia telah mencari tinggi dan rendah untuk mendapatkan kesempatan. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan benua Douluo, sebuah dunia yang dipenuhi dengan kekuatan kehidupan. Namun, dia tidak menyangka akan kalah dalam pertempuran besar pertama di awal. Lebih buruk lagi, dia khawatir tentang kemungkinan bahwa dia mungkin akan diserang balik oleh benua Douluo. Sage King, apakah itu benar-benar kekuatan Lord? Saya pikir alam dewa yang dimiliki oleh bidang benua Douluo telah lenyap sejak lama. Tanya Raja Hitam yang bingung. Jika bukan karena fakta bahwa alam dewa yang mencerminkan bidang benua Douluo telah lenyap, mereka tidak akan berani untuk bergabung dengan bidang benua Douluo dan menyerbu. Meskipun alam dewa tidak akan mengintervensi dengan bidang tingkat yang lebih rendah, itu akan turun tangan ketika situasi membenarkannya, terutama jika plane yang diserang itu milik alam ilahi. Jurang itu mungkin kuat, tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan alam dewa yang sebenarnya. Raja Sage berbicara dengan tenang, aku tidak yakin tapi energi yang dipancarkan oleh mereka pada akhirnya adalah kekuatan suci murni. Mungkin kedua manusia itu tidak dilengkapi dengan divine power seperti itu, tetapi mereka memiliki benih dewa di tubuh mereka. Mereka mengandalkan kekuatan planar Douluo untuk melepaskan kekuatan dewa. Kalau tidak, bagaimana mereka mampu mengalahkan saya? Saya benar-benar tidak mengharapkan kekuatan seperti itu ada di benua Douluo. Tak heran jika manusia mungil bisa melahap energi jurang tersebut. Dia memiliki bayangan dewa di belakang punggungnya, dan juga life seed di tubuhnya menjadi semakin kuat setelah pertempuran. Jika saya bisa memperoleh dan menelannya, maka setiap makhluk di plane Douluo akan memberikan kekuatan hidupnya ke jurang kita melalui proses yang layu. Akhirnya, penguasa Abyssal Plane, Raja Petapa Abyssal tanpa rekan menjadi bersemangat. Banyak Raja Abyssal semua merasa heran saat ini. Selama beberapa hari yang tidak terduga, mereka mengira Raja Sage sedang mengamuk. Namun, tampaknya tidak demikian. Abyssal Sage King berbicara dengan dingin, aku telah mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menemukan jalan pintas yang benar-benar memungkinkan saya untuk memajukan jurang kita. Bagaimana mungkin saya bisa menyerah begitu saja? Keserakahan umat manusia tidak terbatas. Kami akan memiliki kesempatan untuk menggunakan sekutu manusia kami. Hubungi mereka dan saya secara pribadi akan mengungkapkan itikat baik kami kepada mereka. Tampaknya kami telah gagal kali ini, tetapi sebenarnya, keuntungan terbesar bagi kami adalah kami telah menemukan lokasi benih kehidupan benua Douluo. Jadi bagaimana jika dia melahap kalian semua? Selama aku bisa melahapnya pada akhirnya, semua kekuatan kehidupan dari benua Douluo akan menjadi bagian dari jurang kita. Saat itu, saya dapat membuka alam dewa dengan paksa untuk memajukan seluruh jurang. Raja Sage kami dengan kecerdasan yang tajam dan penilaian yang luar biasa. Banyak raja jurang memujanya dengan berlutut dan memberi hormat dengan hormat pada saat yang sama. Raja Hitam menundukkan kepalanya. Sepasang matanya yang memikat berkilauan dengan cahaya seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Perasaan melayang bebas di atas langit adalah ekstasi murni. Setelah basis kultivasinya menerobos ke tingkat 7 cincin, dia secara resmi menjadi Sage jiwa. Selain kemajuan kekuatan spiritualnya ke domain roh, Tang Wulin merasa bahwa kebebasan itu lebih dalam dari sebelumnya. Sepertinya ada banyak elemen dari atribut berbeda yang melayang di sekitar tubuhnya saat mereka bersorak di udara. Unsur angin menopang tubuhnya, unsur air dan api berputar di sekeliling tubuhnya, sementara cahaya menyehatkan tubuhnya. Semua sensasi yang berbeda mengubah persepsi Tang Wulin tentang seluruh benua Douluo. Apakah ini dunia sebenarnya dari benua Douluo? Secara alami,
dia mengenal dirinya sendiri dengan domain roh secara menyeluruh setelah menerima perawatan dari seluruh bidang benua Douluo. Pada saat yang sama, persepsi Tang Wulin tentang setiap elemen di luar ditingkatkan berkali-kali. Dia memiliki ketertarikan pada elemen yang jauh melebihi master jiwa lainnya. Seluruh plane tertarik padanya, jadi lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal sekarang. Tang Wulin merasakan unsur-unsur dari atribut yang berbeda melewati tubuhnya secara alami dan sensasi menyenangkan menjadi satu dengan langit. Dia tidak bisa menahan nafas secara rahasia saat dia memikirkan betapa sulitnya ketika dia pertama kali mulai berkultivasi beberapa tahun yang lalu. Dia ingat menghasilkan setengah hasil dengan upaya 2 kali. Dia dengan jelas mengingat kekecewaan dan penderitaan yang dia rasakan ketika dia membeli Gold Song setelah dia bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan cukup uang. Pada saat itu, dia berpikir untuk menyerah dan sama sekali berhenti berkultivasi. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dan bahkan jiwa roh yang dia beli dengan uang hasil jerih payahnya ternyata adalah makhluk yang cacat. Untungnya, dia bersikeras. Penempaan telah membuatnya teguh, tegas, dan bersemangat sehingga dia mengambilnya selangkah demi selangkah hingga hari ini. Semuanya terkait dengan segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya. Lebih penting lagi, itu juga upaya tanpa henti dari jiwanya. Sekarang setelah dia mencapai beberapa pencapaian dalam basis kultivasinya, dia bisa pergi mencari orang tuanya dan akhirnya. Tidak peduli seberapa sulit jalannya ke depan, dia akan mengatasinya. Selama dia memiliki keyakinan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Jiang Wuyue menyaksikan Tang Wulin terbang di depannya saat dia merasa tidak berdaya. Dulu, Tang Wulin bukanlah siapa-siapa, melainkan seorang prajurit yang baru direkrut ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Pada saat itu, Jiang Wuyue sudah menjadi master batalion yang berani dan bersemangat. Ketika dia pertama kali adu mekanik dengan Tang Wulin, dia tidak merasa perbedaan di antara mereka berdua begitu besar. Namun, Tang Wulin semakin kuat seiring berjalannya waktu. Apalagi, tingkat pertumbuhannya sangat menakutkan. Jiang Wuyue bahkan tidak bisa memahami sejauh mana perkembangan Tang Wulin. Pertempuran terakhir memberi Jiang Wuyue kesempatan untuk menyaksikan Tang Wulin mengekspresikan wataknya yang anggun seperti raja. Meskipun Tang Wulin meminjam kekuatan Great Array Dewa Darah, dia berhasil menekan seluruh jurang hampir sendirian. Di matanya, sepertinya itu masalahnya. Dua kata, saingan cinta, pernah muncul di benaknya sebelumnya tapi sekarang sudah lama hilang. Bagaimana Jiang Wuyue bisa bersaing ketika mereka benar-benar berada di level yang berbeda? Untungnya, Tang Wulin sudah punya pacar. Apakah gadis yang muncul di akhir adalah pacarnya? Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar. Pada titik ini, Jiang Wuyue melihat ke arah Long Yuxue di sampingnya. Selain Tang Wulin, Sima Jinqi, dan Haru Heng, sisanya menerbangkan mesia hitam mereka. Bagaimanapun, terbang untuk waktu yang lama tanpa basis kultivasi 7 cincin mengkonsumsi energi dalam jumlah besar meskipun dibalut baju besi pertempuran seseorang. Keuntungan terbesar dari mesia adalah tidak menghabiskan kekuatan fisik seseorang. Mekanisme hitam Long Yuxue disederhanakan. Dibandingkan dengan yang lain, mesia hitamnya yang baru ditempa tampak elegan. Tingginya sekitar 7 meter dan langsing seperti sosoknya. Tidak ada senjata lain di tubuhnya kecuali senjata api jiwa berukuran raksasa. Senjata api miliknya memiliki panjang lebih dari 8 meter dan harus dibawa miring di punggung mesia. Senjata api itu berwarna biru tua dengan tak terhitung rune halus yang terukir di permukaannya. Panjang laras senapan lebih dari 3 meter. Itu disebut senjata api tetapi harus dianggap sebagai meriam. Meskipun basis kultivasi Jiang Wuyue, dia merasakan sakit yang menusuk ketika dia meliriknya. Di sisi lain, Long Yuxue yang duduk di mesianya sedang memperhatikan Tang Wulin di depannya. Berbeda dengan frustrasi Jiang Wuyue, dia merasa bingung. Article 7